Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas mengenai dua vektor yang saling tegak lurus dan dua vektor yang sejajar. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Analisis Vektor KRSA yang diampu oleh Ibu Elis Nurhayati MPD. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 2 beranggotakan Cecep Ali Nurjaman, Lina Herlina, dan Ulfa Jahrul Husna. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal nomor 3 dan nomor 4. Soal nomor 3 adalah carilah vektor-vektor kedudukan R1 dan R2 untuk titik-titik P 2,4,3 dan Q 1,-5,2 dari sebuah sistem koordinat tegak lurus yang dinyatakan dalam vektor-vektor satuan I, J, K. Kita akan mencari vektor-vektor kedudukan R1 dan R2 untuk titik-titik yang diketahui, yaitu titik P dan Q. Nah, kita akan mencarinya dengan grafis ya. Karena kita ketahui bahwa titik P dan Q ini satuannya I, J, K, maka ini merupakan bangun ruang 3 dimensi ya. Kita gunakan 3D. Saya menggunakan GeoGebra untuk menyelesaikan soal nomor 3. Yang pertama, kita substitusikan titik P, yaitu 2,4,3. Lalu kita substitusikan titik Q, yaitu 1,-5,2. Nah, kita sudah mengetahui di sini adalah kedudukan dari titik P dan Q. Selanjutnya kita tambahkan titik O, yaitu 0,0,0. Nah, untuk mencari resultannya ya. Jadi, ini adalah titik O. Selanjutnya, kita tarik garis dari titik O ke P dan O ke Q. Garis vektor ya, ke P dan O ke Q. Nah, sehingga di sini kita dapat melihat kedudukan dari vektor yang dibentuk oleh titik P dan titik-titik Q. Kita beri nama vektor U dan vektor V. Vektor U untuk O, P dan vektor V O, Q. Nah, selanjutnya kita untuk mencari resultannya, yaitu resultan itu adalah penjumlahan dari kedua vektor tersebut, yaitu U ditambah V. Nah, jadi seperti ini. Ini merupakan resultan garisnya, resultan dari kedua vektor tersebut. Nah, setelah ini kita jadi mengetahui ini merupakan kedudukan vektor U dan V yang dibentuk oleh titik-titik P dan Q dan juga titik O yang kita gunakan. Dan ini merupakan resultan yang kita beri nama W, vektor W. Ini merupakan resultan dari vektor U dan V. Di sini juga telah udah ada hasil penjumlahannya secara grafis, yaitu 3, -1, dan 5. Dan ini pembuktian hasilnya, di mana resultan sama dengan OP ditambah OQ, yaitu vektor U ditambahkan dengan vektor V, sama dengan hasilnya adalah 3I dikurangi J ditambah 5K. Soal nomor 4 yaitu carilah sebuah vektor satuan yang sejajar resultan dari vektor-vektor R1 sama dengan 2I ditambah 4C dikurang 5K dan R2 I tambah 2J tambah 3K. Nah, di sini cara penyelesaiannya kita tambahkan dulu R1 tambah R2. Di sini sudah diketahui R1 yaitu 2I ditambah 4J dikurang 5K dan R2 I ditambah 2J tambah 3K. Hasil dari R1 tambah R2 yaitu
3i tambah 6j tambah 2k. Nah, setelah selesai mencari R1 ditambah R2, kita mencari panjang dari R1 ditambah R2. Di sini kita akarkan R1 RI ditambah 6J tambah 2K. Nah, berarti di sini 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat. 3 kuadrat 9, 6 kuadrat 36, negatif 2 kuadrat 4. Jadi akar dari 9 ditambah 36 tambah 4 itu akar 49, hasilnya 7. Nah, setelah diketahui panjang R1 tambah R2, kita mencari resultannya dengan rumus R1 tambah R2 dibagi panjang R1 tambah R2. Nah, di sini udah diketahui R1 tambah R2 yaitu 3i ditambah 6j dikurangi 2k. Panjang dari R1 tambah R2 tadi sudah dicari, hasilnya 7. Jadi hasilnya yaitu 3i per 7 ditambah 6j per 7 dikurang 2k per 7. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan resume materi. Nah, di sini materi yang pertama yaitu dua vektor yang saling tegak lurus. Nah, di sini jika vektor A dan vektor B adalah vektor-vektor tidak nol dan θ adalah sudut antara kedua vektor tersebut, maka θ lancip jika dan hanya jika vektor A kali vektor B lebih besar dari 0, θ tumpul jika dan hanya jika vektor A dikali vektor B kurang dari 0, θ sama dengan pi per 2 siku-siku jika dan hanya jika vektor A kali vektor B sama dengan 0. Nah, dengan demikian jika vektor A kali vektor B sama dengan 0, maka vektor A tegak lurus vektor B, dan jika vektor A tegak lurus vektor B, maka vektor A dikali vektor B sama dengan 0. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu dua vektor yang sejajar. Dua vektor atau lebih yang sejajar memiliki kemiringan vektor yang sama, yaitu searah atau berlawanan. Arah di mana panjang-panjang vektornya tidak harus sama. Dengan kata lain, jika dua vektor sejajar, maka salah satu vektor adalah kelipatan dari vektor yang lainnya. Nah, definisi dua vektor sejajar, vektor P sejajar dengan vektor Q ditulis vektor P garis miring vektor Q. Apabila vektor P sama dengan K dikali vektor Q dengan K yaitu skalar, K anggota dari R, dan K disebut sebagai penggali atau kelipatan vektor yang lainnya. Ada beberapa kemungkinan nilai K. Jika K lebih besar dari 0, maka vektor P searah dengan vektor Q. Nah, jika K lebih kecil dari 0, maka vektor P berlawanan arah dengan vektor Q. Jika K sama dengan 1, maka vektor P sama dengan vektor Q. Nah, jika K sama dengan negatif 1, maka panjang kedua vektor sama dan berlawanan arah. Ya, soalnya seperti ini. Vektor A 2, 3, 4 dan vektor B 1, P1 saling tegak lurus. Berapakah nilai P? Tanda tanya. Nah, dengan menggunakan salah satu sifat vektor, yaitu jika ada dua vektor tegak lurus, artinya hasil kali skalarnya sama dengan 0. Nah, konsep inilah yang kita butuhkan untuk menentukan nilai P. Selanjutnya, untuk perkalian skalar faktor A dikali B sama dengan 2, 3, 4 dan vektor B 1, P1. Dan ada dot ya, dot itu kali. Selanjutnya, proses mengalikannya sangat sederhana sekali. 2 dikali 1 sebaris dengan sebaris dan ditambah 3 kali P ditambah lagi 4 kali 1 sama 2 kali 1 sama dengan 2, 3 kali P sama dengan 3P, 4 kali 1 sama dengan 4.
Dan bisa dijumlahkan kan di sini ada angka ya 4 dengan 2. Berarti jadi 6 dan 3P dibiarkan. Nah, karena 6 dan 3P ini bukan suku yang sejenis. Dari hasil perhitungan sebelumnya, kita dapat A kali B sama dengan 6 tambah 3P. Ingat lagi konsep yang tadi. Hasil perkaliannya harus sama dengan 0. Berarti A dikali B ini harus 0. Nah, seperti ini. 0 sama dengan 6 tambah 3P. Sekarang cari P jauh lebih mudah kan? Pindahkan aja, tinggal ke ruas kiri. Jadi negatif 3P sama dengan 6. Nah, untuk mendapatkan nilai P, berarti bagi aja sama dengan 6 dengan angka di depan P, yaitu 4P itu adalah min 3, jadi 6 bagi min 3. Sama dengan hasilnya kita dapatkan P-nya sama dengan min 2. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya untuk contoh soal yang nomor 2, diketahui 2 vektor U sama dengan 4I dikurangi MJ ditambah 2 dan V sama dengan 5I ditambah 2J dikurangi 4K saling tegak lurus. Maka harga M adalah, penyelesaiannya sama seperti soal yang sebelumnya, di mana kita ketahui bahwa jika dua vektor tegak lurus, maka sifatnya adalah U dikali V sama dengan 0. Nah, untuk mencari harga M, maka rumus tersebut digunakan dengan mensubstitusikan persamaan yang telah kita ketahui. Jadi, U dikali V harus sama dengan 0. Kita substitusikan kedua vektor, 4I dikurangi MJ ditambah 2K dikali dengan 5I ditambah 2J dikurangi 4K. Hasilnya adalah 20 dikurangi 2M dikurangi 8. Sama seperti soal sebelumnya, kita hanya mengkalikan nilainya. 4 dikali 5, lalu M dikalikan 2, lalu 2 dikalikan dengan 4. Nah, sehingga hasilnya 20 dikurangi 2M dikurangi 8 sama dengan 0. Sehingga 2M sama dengan 12 dan M adalah 12 dibagi 2 yaitu 6. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 3, diketahui A 1,2,3, B 3,3,1 dan C 7,5,-3. Jika A, B, dan C segaris, perbandingan AB berbanding BC adalah, penyelesaiannya adalah kita cari tahu terlebih dahulu jarak antara AB ya. AB sama dengan B dikurangi A, di mana 3 dikurangi 1, 3 dikurangi 2, 1 kurangi 3. Hasilnya adalah 2,1, negatif 2. Lalu kita cari panjang dari AB, yaitu akar dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat. Hasilnya adalah akar 9, sama dengan 3. Selanjutnya, kita mencari jarak dari BC, yaitu C dikurangi B. 7 dikurangi 3, 5 dikurangi 3, negatif 3 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 4,2, negatif 4. Selanjutnya kita cari panjang dari BC, yaitu akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Hasilnya akar 36. Akar 36 sama dengan 6. Maka perbandingan AB berbanding BC adalah 3 berbanding 6 atau sama dengan 1 berbanding 2. Untuk pembahasan soal selanjutnya, yaitu di sini ada soal yang berbunyi, Fatimah mengendarai sepedanya lurus ke timur sejauh 20 km dan kemudian berbelok tegak lurus menuju utara sejauh 10 km. Pertanyaannya, maka bila secara grafis perpindahan Fatimah berapa ya? Nah, kita jawab. Nah, kita gunakan aja yaitu dengan menggunakan diagram Kartesius, di mana pada sumbu yaitu utara dan sumbu X itu timur.
Nah, di sana sudah diketahui bahwa Fatimah mengendarai sepeda lurus ke arah timur sejauh 20 km. Berarti dari sumber X sejauh 20 km, di mana X sama dengan 20. Nah, dan kemudian berbelok lurus menuju utara, berarti ke atas ya, menuju sumbu Y gitu ya. Dengan jarak Y sama dengan 10 km. Nah, maka secara grafis perpindahannya itu dengan menggunakan rumus resultannya itu ya, R sama dengan dalam kurung X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, berarti nilai untuk mencari X kuadrat dan Y kuadratnya itu dari yang kita ketahui yang tadi udah ada di atas. Berarti sama dengan akar 20 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Kita uraikan lagi, sama dengan akar 20 kuadrat berapa sih? 400 ditambah 10 kuadrat berapa ya? 100. Maka 400 ditambah 100 dalam kuadrat ini, akarnya ini berarti menjadi 500. Nah, akar dari 500 berapa ya? Sama dengan 22,36. Kita ambilnya 2 digit di belakang koma ya. Nah, hasilnya itu didapatkan, sehingga secara grafis perpindahan Fatimah itu berada pada 22,36 km. Nah, untuk soal selanjutnya nih, pembahasan soal selanjutnya yaitu diketahui vektor A dengan nilainya itu ya 2x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 30 min x kuadrat ditambah 2x tambah 15 3x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 45, dan vektor B dengan nilainya itu 2, negatif 1, dan 3. Pertanyaannya, apakah vektor A dan vektor B itu sejajar? Sejajar gak ya? Kita buktiin. Jawabnya itu, nah, vektor A dimana nilainya itu yang tadi tuh 2x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 30. Selanjutnya itu min x kuadrat ditambah 2x ditambah 15 3x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 45. Nah, kita uraikan kan bisa ya, sederhanakan. Vektor A sama dengan, nah kan ini bisa dikeluarkan ya, disederhanakan jadi x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 15 kali 2 faktornya itu. Terus yang di bawah x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 15 sama dengan min 1. Selanjutnya x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 15 kali 3. Jadi yang di atas itu bisa kita dengan difaktorkan gitu ya, dimana yang tadinya 2x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 30 itu kan bisa gitu ya dikali 2 gitu. Berarti bisa 2 tuh. Bisa jadi sederhana. Selanjutnya vektor A x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 15, soalnya sama dari atas tuh ketika kita menyerahkan difaktorkan tuh, sehingga yang di luarnya ini dikali 2 min 1 dan 3 tuh kita lihat lagi ke atasnya, oh sama ya, ternyata nilai 2 min 1 3 tuh merupakan vektor B gitu ya, sama. Berarti vektor A sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 15 dikali vektor B. Maka vektor A sama dengan koefisien vektor B. Jadi dengan koefisien di mana x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 15, maka vektor A terbukti sejajar dengan vektor B. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.